世界中に泡が降った許した泡は中心部にて爆心地であると積まれた振り止んだ後も。 Hai guys, Balai Movie di sini. Di video kali ini kita akan membahas sebuah film anime terbaru yang berjudul Bubble. Film ini bercerita tentang sebuah fenomena aneh yang terjadi di Jepang, tepatnya di kota Tokyo. Fenomena misterius ini membuat Tokyo dipenuhi oleh bubble atau gelembung yang turun dari langit seperti hujan. Tapi sebelum kita ke alur ceritanya, Mimin mau ingetin kalau konten ini berisi full spoiler. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya ya guys. Tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung aja kita ke alur ceritanya. Film diawali dengan diperlihatkan sebuah pertandingan parkur yang diselenggarakan oleh anak-anak muda di kota Tokyo. Pertandingan ini dikenal dengan nama Battle Court Tokyo. Uniknya, pertandingan itu diadakan dengan memanfaatkan reruntuhan bangunan yang ada di atas genangan air. Jadi bagi anggota manapun yang terjatuh, maka akan langsung dinyatakan gugur atau tereliminasi dari pertandingan. Kedua tim yang ikut akan bertanding satu sama lain dengan anggota berisikan 5 orang, dan bagi tim manapun yang berhasil mengangkat bendera terlebih dahulu, maka akan langsung dinyatakan sebagai pemenang. Salah satu tim yang ikut dalam pertandingan itu adalah sebuah tim bernama Blue Blaze. Tim itu dianggap sangatlah kuat karena mereka telah memenangkan 37 dari 42 pertandingan. Hal yang paling berbahaya dari pertandingan ini adalah sebuah lubang yang dikenal dengan nama lubang undur-undur, di mana bagi siapapun yang terjatuh ke sana akan sangat kesulitan untuk keluar. Saat itu terlihat salah satu anggota dari tim Blue Blaze yang bernama Hibiki terlihat sedang menyelamatkan salah satu anggotanya yang bernama Usagi. Hibiki adalah remaja yang menderita penyakit ultrasensitivitas pendengaran, jadi ia selalu menggunakan headphone untuk menghindari keributan. Meskipun begitu, berkat kemampuannya, Hibiki dikenal sebagai ace atau pemain andalan dari tim Blue Blaze. Pada dasarnya ia adalah seseorang yang pendiam, jadi ia terbiasa menyelesaikan pertandingan dengan cara berpisah dari teman-teman satu timnya. Hal itu terbukti dari bagaimana Hibiki memenangkan pertandingan itu sendirian tanpa bantuan dari siapapun. Scene lalu beralih memperlihatkan apa yang sebenarnya terjadi di Tokyo sampai membuat seluruh kota terendam air yang cukup tinggi. Beberapa tahun yang lalu saat Hibiki masih kecil, terjadilah sebuah ledakan yang merusak sistem gravitasi dan membuat gelembung atau bubble tiba-tiba turun dari langit layaknya seperti hujan. Hari demi hari, gelembung yang turun tak kunjung berhenti. Begitu sampai di tanah, gelembung-gelembung itu akan berubah menjadi air. Nah, karena seluruh kota Tokyo diselimuti oleh gelembung, jadi air tidak bisa mengalir kemanapun dan terciptalah banjir. Karena hal itu, masyarakat Tokyo memilih untuk pergi dan meninggalkan Tokyo dengan keadaan terbengkalai. Namun, beberapa tahun kemudian, anak-anak muda yang sudah tidak memiliki keluarga nekat kembali ke Tokyo sambil menjalani hidup dengan kebutuhan yang seadanya. Sejak saat itulah mereka menciptakan turnamen parkur untuk mengisi waktu luang dan mengasah kemampuan mereka. Dari turnamen inilah anak-anak itu mendapatkan bahan makanan atau peralatan hidup jika mereka berhasil memenangkan pertandingan. Kembali ke masa sekarang, terlihatlah Hibiki yang sedang berbincang dengan Makoto. Ia pun tiba-tiba mendengar suara nyanyian seorang wanita yang sama persis dengan suara yang ia dengar di hari terjadinya gelembung. Ia pun mendekati arah sumber suara yang ternyata berasal dari menara di atas lubang undur-undur. Karena jalur itu sangatlah berbahaya, jadi Hibiki mencoba melewatinya dengan perlahan-lahan. Tetapi sayang, ia ternyata gagal dan akhirnya terjatuh ke dalam lubang undur-undur.
Dalam keadaan bahaya, Hibiki tiba-tiba mendapatkan bantuan dari seorang gadis yang muncul secara misterius. Gadis itu pun menyelamatkan Hibiki dan membawanya kembali ke atas. Lantas, siapa sebenarnya gadis ini dan dari mana sebenarnya ia berasal? Anehnya, saat gadis itu mencoba menyentuh Hibiki, di tangannya tiba-tiba muncul beberapa gelembung. Setelah menunggu cukup lama, Hibiki akhirnya sadar. Ia tentu saja sangat terkejut melihat seorang gadis tiba-tiba ada di hadapannya. Tak lama kemudian, Shin datang menjemput Hibiki. Hibiki kemudian memutuskan untuk membawa gadis itu ikut bersama mereka. Sesampai di camp, gadis itu bertingkah sangat aneh seperti orang yang tidak tahu apapun. Karena ia juga tidak memiliki nama, jadi mereka pun sepakat untuk memberinya nama, yaitu Uta. Sejak saat itu, Hibiki dan teman-temannya mulai mengajarkan banyak hal pada Uta. Uta pun menjadi satu-satunya orang yang bisa dekat dengan Hibiki. Mengingat Hibiki memiliki hutang nyawa karena ia pernah diselamatkan oleh Uta. Pada malam harinya, Makoto mengajak Uta untuk membaca buku. Secara mengejutkan, Uta memilih buku tentang Putri Duyung dan meminta Makoto untuk membacakannya. Sejak awal, Uta selalu berpikir kalau dirinya adalah Putri Duyung yang menyelamatkan pangeran, yaitu Hibiki. Dengan keyakinan itu, ia pun memilih untuk lebih banyak menghabiskan waktu bersama Hibiki dan bahkan belajar banyak hal bersama-sama. Bahkan mereka berdua juga mempelajari tentang fenomena gelembung, berharap mereka bisa menemukan jalan keluar dari permasalahan ini. Karena sering menghabiskan waktu bersama, Hibiki kini mulai terbuka kepada Uta. Untuk pertama kalinya, Hibiki menceritakan tentang kisah kehidupannya pada seseorang dan orang itu hanyalah Uta. Hibiki berkata saat terjadi ledakan dahulu, ia berada di dalam menara, di mana menara itu adalah pusat terjadinya ledakan, namun secara ajaib Hibiki bisa selamat dari kejadian tersebut. Setelah itu, Hibiki dan Uta berlatih parkur bersama-sama. Uta ternyata bisa dengan cepat mengimbangi kemampuan Hibiki dalam bermain parkur. Hibiki yang melihat hal itu sangat terkesima karena Uta sama sekali tidak pernah mempelajari parkur sebelumnya. Melihat kemampuan Uta, Hibiki bahkan yakin Uta bisa dipercaya untuk menjadi salah satu anggota dari tim parkur mereka. Pada malam harinya, mereka semua dikejutkan dengan Makoto yang diculik oleh tim parkur lain yang bernama Undertaker. Tim Undertaker adalah sebuah tim yang menggunakan teknologi dalam pertandingan parkur. Para anggotanya menggunakan sepatu khusus yang membuat mereka melambung jauh, tidak seperti tim lain yang hanya mengandalkan kekuatan manual. Selain itu, tim Undertaker juga selalu menyiarkan pertandingan mereka secara langsung dan meraup keuntungan yang banyak dari live streaming. Nah, karena tim Blue Blaze dikenal sangat tangguh, jadi tim Undertaker sekarang memanfaatkan Makoto untuk menantang Blue Blaze bertanding melawan mereka. Di mana dalam pertandingan kali ini, Makoto lah yang akan menjadi taruhannya. Oleh sebab itu, Hibiki dan yang lainnya pun bertekad akan memenangkan pertandingan kali ini untuk menyelamatkan Makoto. Singkat cerita, hari pertandingan pun akhirnya tiba, di mana pertandingan kali ini akan menjadi pertandingan perdana untuk Uta. Sesaat kemudian, pertandingan antara Blue Blaze melawan Undertaker akhirnya dimulai. Di awal pertandingan, dua anggota Blue Blaze langsung diserang oleh pihak Undertaker. Jadi dalam waktu singkat, dua anggota Blue Blaze langsung dinyatakan gugur. Kini hanya tersisa 3 anggota saja, yaitu Hibiki, Uta, dan juga Kai. Ketiga pemain andalan ini berusaha untuk tidak terpengaruh meskipun 2 anggota mereka telah gugur, tetapi mereka tetap harus fokus untuk menyelesaikan pertandingan. Namun di tengah pertandingan, Blue Blaze kembali menghadapi tantangan di mana mereka dijebak oleh tim Undertaker sehingga mereka semua terjebak di atas lubang undur-undur.
Karena situasi itu, Uta nekat melewati rintangan itu sendirian dengan gerakan parkurnya yang sangat menakjubkan. Ia seakan-akan menyatu dengan gelembung-gelembung yang membuat tubuhnya bisa bergerak dengan sangat mudah. Uniknya, saat melewati rintangan itu, Uta melantunkan sebuah lagu yang sangat familiar di telinga Hibiki. Hingga akhirnya aksi Uta membuat Hibiki tertarik untuk mengikuti jejaknya. Uta dan Hibiki kemudian bergerak bersama-sama, saling bekerja sama melewati segala rintangan yang ada di hadapan mereka. Semua orang yang menonton pertandingan itu merasa kagum melihat gerakan-gerakan mereka yang sangat indah. Namun tim lawan yaitu tim Undertaker tidak diam begitu saja. Mereka mencoba menyerang tetapi Hibiki dan Uta selalu berhasil menghindari setiap serangan. Hingga akhirnya saat akan sampai di garis finish, Hibiki meminta Uta untuk menggenggam tangannya agar ia bisa naik ke atas podium dan menyelesaikan pertandingan. Uta yang tahu kalau hal itu akan sangat berbahaya untuk dirinya, seperti tidak peduli akan hal itu. Alhasil, Uta pun rela kehilangan salah satu tangannya karena tangannya otomatis berubah menjadi gelembung saat ia bersentuhan dengan Hibiki. Kendati demikian, Uta tidak menyesal karena dengan pengorbanannya itu, ia akhirnya bisa memenangkan pertandingan tersebut. Setelah berhasil menang, mereka kemudian membuat acara perayaan sekaligus menyambut kedatangan Makoto kembali berkumpul bersama mereka. Tanpa disadari, Uta ternyata memilih untuk menjauh dari mereka karena ia tidak ingin anak-anak yang lain mengetahui kondisinya. Tak lama kemudian ia pun mendengar suara misterius dari arah menara disertai dengan munculnya lingkaran hitam. Suara itu seolah-olah mengatakan agar Uta segera kembali ke tempat asalnya, yaitu lautan. Uta yang masih belum mengerti tiba-tiba sadar karena kedatangan Hibiki. Di sana Hibiki memberikan sebuah hadiah untuk Uta karena ia telah memenangkan pertandingan parkur perdananya. Di tengah kebersamaan mereka, Hibiki dan Uta tiba-tiba terkejut karena mendengar sebuah suara. Uniknya, kemunculan suara itu juga disertai dengan jumlah gelembung yang semakin banyak. Fenomena itu membuat Makoto dan anak-anak yang lain sangat terkejut karena itu bisa jadi adalah sebuah pertanda datangnya bahaya yang jauh lebih besar. Sementara itu, Hibiki yang meraih tangan Uta terkejut setelah ia melihat kalau salah satu tangannya Uta kini telah berubah menjadi gelembung. Hibiki pun akhirnya sadar kalau Uta adalah sosok yang berasal dari gelembung dan sekarang gelembung itu marah karena Uta tak kunjung kembali ke tempat asalnya. Di mana itu artinya hanya dengan kembalinya Uta yang akan bisa menghentikan semua ini. Karena Hibiki sekarang sudah mengetahui identitasnya, jadi Uta pun memutuskan untuk segera pergi. Hibiki yang tidak bisa mengejarnya kemudian diselamatkan oleh Shin lalu dibawa kembali ke dalam camp. Hibiki yang sudah terlanjur mencintai Uta nekat menyusul Uta ke dalam menara. Ia bertekad akan menyelamatkan Uta dan tidak akan membiarkan Uta dibawa pergi. Teman-temannya yang mendengar hal itu berusaha menghentikan Hibiki karena itu akan sangat berbahaya. Tetapi karena Hibiki tetap bersikeras, jadi teman-temannya pun akhirnya memutuskan untuk ikut menemani Hibiki. Dengan kemampuan parkur yang mereka miliki, mereka akan bekerja sama dan menganggap misi kali ini sebagai pertandingan parkur. Memang medan yang dilewati sangatlah berbahaya, tetapi dengan kerjasama mereka yakin akan bisa menyelesaikan ini bersama-sama. Setelah melewati berbagai rintangan, Hibiki dan kawan-kawannya akhirnya sampai di menara yang gravitasinya berpusat pada 2 lubang. Karena kondisi itu, mereka semua pun merasa sangat kesulitan. Di tengah keputusasaan itu, Shin tiba-tiba datang untuk membantu mereka. Sedikit informasi, Shin dahulu adalah atlet parkur yang sangat ahli, namun ia mengubur mimpinya setelah kehilangan salah satu kakinya dalam sebuah pertandingan. Kini, Shin seperti membuka kenangan lama sekaligus mengobati rindunya selama ini untuk bermain parkur.
pengalaman dan keahlian memang tidak pernah berbohong, dengan lincahnya Shin bisa dengan mudah melewati semua rintangan yang sangat berbahaya. Berkat kepemimpinan Shin, Hibiki dan yang lainnya juga kini mulai bergerak. Mereka semua bekerja sama agar Hibiki bisa sampai di puncak menara. Bahkan demi mewujudkan hal itu, Shin merelakan kaki besinya hancur demi bisa mendorong Hibiki. Sesampai di puncak menara, Hibiki melihat skema kejadian di hari ledakan terjadi. Di sana ada dirinya yang masih kecil bersama dengan beberapa orang yang lain. Sebelum ledakan terjadi, Hibiki sempat mendengar nyanyian Uta dan sebuah gelembung yang mendekat ke arah kaca. Jadi begitu ledakan itu terjadi, gelembung itulah yang menyelamatkan Hibiki sehingga ia masih bertahan hidup. Dan seperti yang kita duga, sosok gelembung itu adalah Uta. Setelah itu, Hibiki melihat Uta yang sedang terperangkap di dalam sebuah gelembung. Sebuah bayangan hitam seperti manusia terus menggenggam tangan Uta dan meyakinkannya untuk tidak pergi. Namun, Uta ternyata memilih untuk melepaskan diri demi bisa menyelamatkan Hibiki yang terperangkap di dalam gelembung merah. Setelah itu, menara itu pun roboh, sementara Uta dan Hibiki berhasil menyelamatkan diri. Gelembung yang berasal dari tubuh Uta kemudian menghancurkan gelembung merah yang selama ini menutupi kota Tokyo. Sampai akhirnya Hibiki berhasil membawa Uta ke tempat yang lebih aman. Namun tubuh Uta perlahan-lahan mulai berubah menjadi gelembung dan akhirnya menghilang. Tak disangka, gelembung yang keluar dari tubuh Uta ternyata adalah penyelamat dari fenomena misterius tersebut. Keesokan harinya, kehidupan di Tokyo sudah kembali menjadi normal. Gravitasi kembali seperti semula dan semua orang kembali menjalani rutinitas seperti biasa. Dan film pun akhirnya selesai. Semoga teman-teman mengerti dengan alur cerita kali ini dan sampai jumpa di alur cerita berikutnya. Bye!